Itu jabatan presiden 2 periode yang buat kan Amin Rais, Mas. Boleh copy paste dari Amerika. Kalau hanya 2 periode, itu nggak cukup mereka menghitung balik modalnya. Ya harus mau. Karena ini panggilan, rakyat memanggil Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di 3 periode. Selamat siang pemirsa yang budiman. Kali ini kita bertemu dengan mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono yang akan menanggapi pernyataan Pak Jokowi yang terakhir. Mas Arief, Ya, bagaimana menurut Mas Arief terhadap tanggapan Pak Jokowi tentang 3 periode? Beliau menolak untuk maju lagi menjadi presiden untuk periode yang ketiga kali. Gimana Mas? ya pertama gini loh ya. Pak Jokowi itu, Mas, orang yang taat konstitusi. Yaitu konstitusi yang berlaku hari ini, yaitu masa jabatan presiden hanya 2 kali. Tetapi kalau rakyat menginginkan perubahan konstitusi, terutama terkait masa jabatan presiden yang terpilih bisa dipilih lagi sampai 3 kali, pasti Pak Jokowi akan mengikuti konstitusi itu. Kalau hari ini ya dia tetap taat konstitusi karena belum berubah. Nah, sekarang padahal ya, keinginan mayoritas rakyat Indonesia itu menginginkan Pak Jokowi itu bisa berlanjut ke 3 periode. Karena itu butuh, Mas, dilakukan perubahan konstitusi, yaitu UUD 45 pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Ya. Jadi dia akan jawab situ, tapi kan dia tidak bilang saya menampar dia atau ingin menjorokkan dia atau cari muka. Enggak, Mas, saya sudah punya muka, Mas. Buat apa cari muka? Ya kan? Artinya Pak Joko Widodo itu menjawab ya secara normal saja. Tidak minat ya karena tidak ada konstitusinya, Mas. Berbeda ketika rakyat menginginkan perubahan konstitusi yang diwakili oleh partai-partai. Hari ini semua partai besar belum ada yang menolak wacana saya untuk 3 periode. Kan ada partai-partai lembut, Mas. Partai-partai kecil kayak seorang Amin Rais. Ya monggo aja Amin Rais menolak. Partai dia nggak ada di DPR RI. Ya kan? Partai dia tidak ada di parlemen. Partai dia tidak menentukan konstitusi. Jadi ya jawaban Pak Jokowi ya seperti itu. Karena dia orang yang taat terhadap konstitusi, Mas. Beberapa tokoh, ahli hukum dan politisi meyakini bahwa memang Jokowi udah nggak mau maju. Saya nggak percaya, Mas. Pak Jokowi itu lebih mendengar rakyat. Dia tidak mau maju kalau rakyat tidak menginginkan. Tapi ini rakyat menginginkan. Rakyat menginginkan Pak Jokowi kembali bisa maju di periode ketiganya. Karena itu butuh yang namanya dilakukan perubahan konstitusi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat hari ini sangat trust dan percaya kepada Jokowi. Kenapa? Satu, Mas. Dalam keadaan sulit seperti ini, COVID yang berdampak kepada perekonomian dan kehidupan rakyat, Pak Jokowi tetap bisa menjaga kebutuhan-kebutuhan rakyat tersedia. Ya, artinya ekonominya juga tidak terlalu dompleng ke bawah dibandingkan seluruh negara-negara lain. Malah di tahun 2021 ini, ya, menurut prediksi lembaga-lembaga ekonomi internasional dan lembaga-lembaga penelitian, ya, bahwa ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh sampai dengan di atas 5%, Mas. Nah, kalau Pak Jokowi nggak lanjut di 3 periode, saya takut nanti penggantinya kacau, Mas. Karena COVID ini bisa lebih dari 2024, Mas, kan, pengaruhnya. Dan Indonesia ini butuh Pak Jokowi. Karena itu saya meminta, kalau nanti konstitusinya ini dirubah, Kang Mas Jokowi legowo. Ingat suara rakyat. Ya, ingat suara rakyat memanggil. Kalau dia tadi menjawab tidak mau, berkali-kali minat, ya karena konstitusinya belum dirubah, Mas.
Gitu loh. Ini ada dua kepentingan ya jadinya Mas. Ada kepentingannya partai-partai elit-elit politik yang menolak Pak Jokowi, ada kepentingannya rakyat yang masyarakat untuk meminta kembali Jokowi jadi presiden kita yang ketiga kalinya. Kepentingannya elit-elit politik ini apa sih sebetulnya sehingga mereka menolak? Salah satunya ya, mereka itu tidak ada yang mampu untuk menggantikan Jokowi. Kalau Jokowi bisa maju di periode ketiga. Ya. Yang kedua, mereka itu mau merusak negeri ini, Mas. Merusak gimana, Mas? Loh, itu jabatan presiden 2 periode yang buat tuh Amin Rais, Mas. Boleh copy paste dari Amerika. Lah Amerika ini sama Indonesia beda, landscape politiknya beda, budaya politiknya beda. Asal usulnya sebuah negara Amerika menjadi Amerika dan Indonesia menjadi Indonesia juga beda, Mas. Indonesia ini kan asal usulnya negara kerajaan, Mas. Artinya sudah terbiasa dengan pemimpin yang bisa lama memimpin, asalkan tidak menyakiti hati rakyat, asalkan antek-anteknya tidak mencuri. Beberapa kekhawatiran itu adalah seperti yang disampaikan oleh beberapa aktivis itu takut jadi seperti kayak zaman Orde Baru. Otoriter, diktator, baik Soeharto gimana? Mas, otoriter, diktator itu mereka artinya ya tidak tanggap dengan yang namanya politik 4.0 kayak industri 4.0. Bahwa hari ini yang namanya politik itu dipengaruhi oleh yang namanya IT, Mas. Gimana? Information teknologi. Ya kan, di mana banyak platform-platform digital, ya, medsos, media sosial. Di Indonesia memang ada yang diberangus selama Jokowi. Nggak ada, Mas. Semua orang boleh mengekspresikan bicara di Facebook, bicara di Twitter, di Instagram. Apa yang ditangkap? Ya kalau ditangkap kalau menyalahi undang-undang. Sepanjang melakukan protes dan kritis, tidak menyalahi undang-undang ITE, tidak ada, Mas, yang ditangkap. Itu kan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah kebebasan masyarakat untuk berbicara. Bedanya dengan Orde Baru kemarin? Nggak ada medsos, Mas. Itu TV aja baru ada tahun 90, Mas, TV swasta. Itu kan benar-benar dikunci. Ya kan? Jadi nggak ada yang namanya otoritarian, diktator, nggak ada, Mas. Ya kan? Terus terjadi penculikan terhadap aktivis kan nggak ada, Mas. Kalau yang sekarang lagi diproses hukum aktivis ya mungkin karena dia melanggar undang-undang ITE. Jadi demokrasi itu kan dipagari dengan yang namanya undang-undang dan hukum. Nah sepanjang kita mengkritik tidak melanggar undang-undang dan hukum ini, ya tidak bisa dipidana, Mas. Tidak bisa dipaksa seperti zaman Orde Baru diculikin gitu loh, Mas. Dibunuh itu aktivis-aktivis. Nggak bisa, Mas. Dunia sudah terbuka. Ya. Dunia lebar, ya. Apalagi sekarang kalau saya istilahkan orang-orang bicara industri 4.0, saya bilang politik 4.0. Karena hari ini ya aktivitas politik ya, mungkin 75% itu disupport dengan yang namanya IT, Mas, digital. Ya baik melakukan campaign di media sosial, ya kan, terus berita-beritanya juga sudah online, Mas. Bagaimana orang mau ngapus berita online, Mas? Kalau ada koran bisa dirobek-robek, Mas. Kalau berita online bagaimana ngapus ya, Mas? Iya kan? Ya. Jadi tidak ada, Mas. Gitu. Apa dasar yang paling fundamental? Satu lagi, Mas. Mereka mengatakan kalau kelamaan korup. Lah sekarang memang 2 periode nggak ada yang korup, Mas. Sepanjang reformasi, berapa banyak menteri-menteri yang sudah ditangkap atau pejabat-pejabat negara oleh KPK? Tapi coba, ada nggak zaman Soeharto, zaman Soekarno menterinya ditangkapin karena korupsi? Nggak ada. Ya kan nggak ada tuh. Mana buktinya ada nggak menteri yang ditangkap zaman Soeharto karena korupsi? Nggak ada, Mas. Sekarang yang menjadi yang paling fundamental di bidang ekonomi, apa yang diharapkan? Begini, Mas, ya. Yang namanya pengusaha atau investor itu butuh jaminan stabilitas kepemimpinan nasional. Artinya pemimpin yang sudah seperti Jokowi ini sangat welcome terhadap investasi, terutama investasi luar negeri, ya. Mereka menginginkan adanya kontinuitas kepemimpinan nasional. Kalau hanya 2 periode, itu nggak cukup mereka menghitung balik modalnya. Ya. Makanya di Indonesia ini
sepanjang yang namanya reformasi, Mas, telah terjadi deindustrialisasi. Bagaimana? Karena tidak ada jaminan kepemimpinan nasional yang cukup panjang, hanya 10 tahun. Belum ditambah lagi kesibukan untuk mengatur para koalisi dagang sapi. Jadi cuma 2 tahun atau 3 tahun dalam satu periode. Padahal sebuah investasi itu membutuhkan jaminan kesinambungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan kepemimpinan nasional. Artinya gini, misalnya investor asing mau menanamkan investasinya di sini, harus bangun pabrik. Bangun pabrik 3 tahun sampai 4 tahun, Mas. Lalu baru berjalan berproduksi. Untungnya itu biasanya break even-nya setelah 10 tahun. Nah, kalau nanti diganti lagi, Mas, mereka akhirnya takut. Maka mereka akhirnya banyak berinvestasi hanya di investasi jangka pendek, yaitu mengeksploitasi sumber-sumber daya alam kita. Contoh, Mas, sudah banyaknya smelter dibangun, nggak ada yang berani bangun smelter, hanya beberapa. Ada nggak yang bangun pabrik mobil di sini? Nggak ada, Mas. Ya kan? Pabrik pacul nggak ada, Mas, yang Jokowi ketakutan. Ya itu kan tidak ada. Beda kan ketika Soeharto kan, ketika Soekarno dijamin. Kenapa Freeport masuk? Karena ada jaminan dari politiknya Pak Harto, kesinambungan. Ini juga bersama dengan Tesla kemarin nggak jadi ya? Nah, bisa jadi seperti itu, Mas. Udah investasi ratusan triliun, tahu-tahu politiknya berubah, Mas. Menterinya berubah. Gitu, maka itu kita perlu yang namanya kesinambungan pimpinan nasional, yaitu dengan merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi masalahnya terkait dengan masa periode jabatan presiden 2 kali menjadi 3 kali, Mas. Itu penting. Gitu. Jangan ikut-ikut Amerika. Gitu. Amerika itu politiknya sudah stabil. Hanya 2 partai. Nah ini kalungan, Mas, partainya, Mas. Bingung, Mas. Ya kan? Presiden terpilih tahun pertama ngotak-ngatik dagang sapi, bukan kerja. Tahun kedua, tahu-tahu ada partai yang berubah ketua umumnya karena bukan antek-anteknya yang jadi menteri, dirubah lagi menterinya. Gimana, Mas? Ya, sampai kapanpun tidak akan ada single majority untuk partai politik di Indonesia sepanjang perpolitikan kita seperti ini, tidak dibatasi partai politiknya. Nah, kenapa legislatif boleh lebih dari 2 kali? Kenapa presiden nggak boleh? Legislatif kan juga terlalu lama juga sumber korupsi, Mas. Ya kan? Jadi bisa dikatakan nggak ada dasarnya sebetulnya dua hanya. Nggak ada, Mas, itu cuma bisa nyamin Rais sebagai antek-antek Amerika waktu itu, Mas, ya. Dia mengcopy paste konstitusinya Amerika. Tujuannya apa tujuannya? Ya, supaya kelihatan demokratis gitu loh, Mas. Padahal salah, padahal akan merusak negeri ini. Gitu. Jadi hati-hati, Mas. Ternyata undang-undang udah dirubah, sudah boleh 3 periode, tapi ternyata Pak Jokowi juga ternyata nggak mau. Itu gimana, Mas? Dia artinya nggak sayang, Mas, sama rakyat, Mas. Kalau dia sayang sama rakyat, dia harus mau. Karena ini panggilan, rakyat memanggil Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di 3 periode. Jangan tinggalkan rakyat dalam kesulitan. Jangan tinggalkan rakyat dalam kegelapan. Jokowi itu bagaikan penerang, Mas. Ya, artinya Jokowi tidak boleh meninggalkan rakyat. Ya kan? Selesaikan dan tuntaskan. Jadikan Indonesia ini maju, rakyatnya maju. Jangan tinggalkan rakyat akibat dampak COVID ini. Nanti 2024 juga bukan masalah gampang, Mas, perekonomiannya. Kita butuh Jokowi. Karena itu saya mohon, Kang Mas Jokowi, jangan tinggalkan rakyat. Ikhlas untuk terus memimpin negeri ini. Legowo, Mas. Ini panggilan rakyat. Jangan tinggalkan rakyat. Sayangi rakyat, Mas. Kalau dia berani meninggalkan, dia nggak sayang rakyat. Bagaimana kalau misalnya kemudian ternyata orang masih tetap nggak percaya kalau rakyat masih menginginkan Jokowi? Kita lakukan survei bisa. Coba aja lihat itu di media sosial. Banyak dukungan kepada Jokowi untuk melanjutkan. Investor asing aja pengen mau kok, Mas. Melanjutkan karena Jokowi lah. Investor asing melihat ada Indonesia menjadi friendly untuk memasukkan investasi. Tapi mereka masih berpikir, kalau Jokowinya tidak lanjut ke 3 periode, mereka berpikir untuk masukin dananya ke sini, Mas. Akhirnya kan yang rugi rakyat, Mas. Beberapa waktu yang lalu itu media-media Australia itu justru menyerang Jokowi, mengatakan bahwa ini menuju ke otoritarian dan diktatoran.
Itu apa makna dari pemerintah Ya Australia kan antek Amerika mas. Bagaimana? Ya. Anteknya Amerika yang tidak menginginkan Indonesia maju mas. Di Asia itu mas, negara-negara yang maju itu kalau presidennya itu bisa bertakhta atau memimpin lebih dari 2 periode atau lebih dari 10 tahun. Lihat Vietnam, lihat Cina. Ini bukan persoalan ideologi gitu, karena memang orang Asia itu ya udah terbiasa mas dengan kepemimpinan yang lama monarki. Sepanjang pemimpinnya itu tidak menyakiti rakyat, antek-anteknya tidak nyolong duit negara. Kalau sekarang rakyat terus benci mas sama pemerintahan ini, karena pada copet semuanya, nyolong mas. Maksudnya Jokowi salah pilih pembantu-pembantu atau gimana? Ya, salah pembantu karena banyak dagang sapi mas. Karena itu, biarkan ini partai-partai ini, tetapi Jokowi harus tetap 3 periode. Artinya kekuasaan tetap ada di tangan Jokowi sampai 3 periode. Oke. Terima kasih Mas Arief atas Sama-sama. kesempatannya bisa memberikan Yang penerangan pada penting rakyat. gini lah, kita harus punya konstitusi gaya sendiri mas. Jangan gaya copy paste yang dilakukan Amin Rais waktu itu. Akhirnya begini negeri nggak ada arah. Oke Mas. Ya, oke mas. Siap, makasih. Apalagi